Kata Bang Ade Armando soal menang satu putaran. Pertanyaan berikutnya adalah menang satu putaran yang tadi Anda tanyakan. Nah, mereka yang membuat pernyataan tersebut adalah orang yang juga bicara melihat tren data, ya. Bukan karena saya kepengen bahwa Prabowo menang satu putaran, walaupun saya harus mengakui saya akan lebih senang kalau Pak Prabowo bisa menang dalam satu putaran. Iya. Cost efektif, ya, lebih nggak ada kegaduhan dan macam-macam. Nah, itu bukan karena, tapi pernyataan saya pun mendukung. Saya juga pernah buat sebuah video yang menyatakan bahwa mungkin sekali bahwa Prabowo akan menang dalam satu putaran. Iya. Itu karena melihat kecenderungan dari bulan ke bulan, ya. Nah, untungnya lembaga-lembaga penelitian besar seperti SMRC, SMRC, LSI yang Jayadi Hanan dan LSI yang Denny JA, yang indikator, Indobarometer, yang macam-macam, itu semua punya penelitian yang tidak cuma satu kali ini saja, bukan pada bulan November saja, bukan pada bulan Oktober saja, tapi juga ada bulan September, ada bulan Agustus, ada bulan Juli, bahkan sampai sudah dilakukan sejak tahun lalu. Nah, trennya itu sudah menunjukkan bahwa keunggulan Prabowo sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru-baru saja, ya. Keunggulan itu sudah bisa melihat kalau kita bicara grafik tabel, angkanya itu memang menaik terus. Yeah. Jadi saya ingat misalnya sekitar awal tahun ini, ya, Ganjar itu masih unggul, ya, bahkan sempat unggul signifikan dari Prabowo. Tapi kemudian sejak terjadinya kasus penolakan tim Israel itu, praktis sebetulnya Ganjar itu suaranya turun terus, ya, tanpa pernah balik. Bahkan sempat 8% ya turunnya. Tergantung lembaga penelitian, lagi-lagi saya katakan kan. Iya. Tapi yang jelas adalah turun terus. Itu juga didukung oleh lembaga-lembaga penelitian yang besar tadi, menunjukkan bahwa angka itu sempat naik sebentar, tapi kemudian balik lagi turun dan turun dan turun dan turun. Dan sekarang, terutama sejak adanya Gibran, ya, faktor Gibran ternyata menjadi daya ungkit yang sangat signifikan buat kenaikan Prabowo. Jadi grafiknya menunjukkan bahwa Prabowo naik terus, Ganjar turun terus. Jadi kalau kita harus memprediksi dengan mengatakan kalau kecenderungan yang serupa bertahan terus, misalnya kenaikan 2%, 2%, 2%, 2%, turun 1%, 1%, 1%, maka tak terhindarkan, inevitable, bahwa sekitar pada bulan Januari nanti angkanya Pak Prabowo mestinya sudah 50%.